Ibu Ita jualan tomat, cakep gitu Pak. Yang beli harus dihormat, cakep itu ya Pak. Pada mesinnya ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Semangat ya Pak. Semangat, alhamdulillah. Beli rumah pakai piyama. Tidak lupa beli autan. Cakep itu ya. Kalau ceramah saya tidak akan lama-lama karena Bapak Ibu suka nonton. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa qala Allahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala aidan kullu ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yashtahiruna sya'ah wa la yastaqdim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan yang penuh barokah ini di bulan Ramadan, kita berharap Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita berharap semoga semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terlontar dari lisan kita yaitu tiada lain adalah lisan yang selalu basah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka oleh karena itu saya mengajak mari kita awali dengan zikir dan istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semakin kita banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita semua dan harapan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Di dalam ayat yang telah tadi saya bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan terjadi pergantian siang dan malam, la ayatin liulil. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tanda-tanda liulil albab bagi mereka yang berpikir. Bapak sekalian,
Siapa yang mereka yang berpikir itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Yaitu tiada lain adalah mereka orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ketika duduk ingat Allah, ketika berdiri ingat Allah, dan ketika berbaring pun ingat kepada Allah Subhanahu. Itu adalah orang-orang yang berfikir, Bapak Ibu. Sehingga di hatinya Allah, 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 kemanapun dan dimanapun berada, maka ia bersama Allah Subhanahu. Orang-orang yang seperti ini, kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya di dunia ini, namun harapan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, di kesempatan pagi yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berpikir sejenak. Mari kita ambil pelajaran sesuatu yang tanda-tanda yang berada di lingkungan kita semua selain dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa tertarik Bapak Ibu sekalian oleh sebuah kisah nyata, di mana di sana diceritakan bahwa ada seseorang yang mengalami mati suri, Pak Ibu sekalian. Dan itu setelah saya hubungkan dengan hadis dari Al-Barbar, ternyata itu kejadiannya persis sama dengan yang dialami oleh seseorang yang mati suri, Pak. Sehingga saat ia bangun dari mati surinya, baru ia sadar. Baru ia sadar dan tergerak hatinya untuk melakukan perubahan sehingga menjadi baik dalam kehidupan. Ini yang menjadi sebuah motivasi dan semangat ketika melihat dan mendengar ini. Di mana orang tersebut, Pak, suatu hari ia lagi duduk sendiri, Pak. Yang mananya mungkin Bapak telah membaca di dalam historinya atau kisahnya. Kalau tak salah itu Pak Edi Susanto ya Pak ya. Saat itu sedang duduk sendirian di kamarnya, bukan Pak Edi ini, ada Pak Edi bukan. Ia lagi duduk. Tiba-tiba ada suara yang berbisik, Pak. Edi, sesungguhnya jatah umurmu saat ini telah habis. Itu yang terdengar oleh telinganya Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada saat itu dia itu bergetar dan ia itu lemas. Bahkan saat itu ia melihat dan merasakan bahwa ruhnya itu keluar, Pak. Pelan-pelan yaitu dari kakinya. Karena kalau kita perhatikan, kalau bapak-bapak pernah melihat orang yang syakaratul maut, mungkin begitu Pak. Kakinya dulu dingin Pak. Seperti itulah. Baru nanti keluar lewat dada, lewat tenggorokan, keluar aja dari mulutnya. Itu yang terjadi. Ia merasakan Pak dari kakinya. Dan itu ia merasakan bahwa ketika roh itu keluar dari jasadnya, Bapak sekalian, itu seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup, Pak. Bahkan seperti kita yang dipotong-potong, diiris-iris dengan pedang jasad itu. Itu betapa sakitnya Bapak sekalian. Sehingga tatkala ia mengingat hal itu, dia jarang sekali melakukan kemaksiatan. Karena apa? Takut, Pak. Takut dengan rasa sakitnya seperti itu Bapak sekalian. Bahkan ketika rohnya itu sampai di kerongkongan atau sampai di tenggorokan, Pak, ternyata apa yang ia miliki itu ingat. Uang yang di sakunya ada 1.000, ingat.
Uang yang ada di bank itu ingat. Uang yang ada di bawah baju itu ingat. Akhirnya apa? Dia berpikir, kalau bisa saudaraku-saudaraku dan keluargamu yang ngerti, ia berharap semua yang ia miliki itu diinfakkan, dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang akan menjadi penebus bagi dirinya, Bapak. Saat itulah dia sudah tidak merasa berarti lagi, Pak, apa keadaan saat itu di dalam mimpinya itu. Ketika ia koma itu tidak sadar, Pak. Jadi apa yang kita miliki dan ketakutan-ketakutan yang ia rasakan. Kemudian ia ada bisikan lagi katanya, sesungguhnya wahai Edi, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir itu akan datang kepadamu. Ia semakin bergetar lagi, takut. Ia berkata tidak ada orang yang mendengarnya, Bapak sekalian. Ia menjerit tidak ada yang mendengarnya. Sehingga rasa kabut, rasa ketakutan saat itu yang membuat terus dianya ketakutan yang begitu dahsyat. Akhirnya dalam mimpinya ia masuk ke dalam masjid, Pak. Jadi saat sakaratul maut itu terus bayangannya itu. Akhirnya ia masuk ke dalam masjid, ternyata di sana itu ada beberapa orang pemuda yang bercahaya. Ya, berkatanya indah, kemudian penuh bijaksana. Sehingga pada saat dia terbisik dalam hatinya, siapakah dia? Ternyata ada yang membisikkan lagi, merekalah orang-orang yang ahli Quran. Merekalah orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Itu. Kemudian ia melihat lagi, Pak. Ada orang tua yang lagi dikerangkeng dengan besi-besi panas. Dan ia berkata, orang tua tersebut, ya Allah, sesungguhnya anak-anakku lupa pada aku. Sesungguhnya anak-anakku sudah membiarkan kepada aku. Mereka tidak pernah mendoakan, bahkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya mengirimkan doa, justru dia menjadikan azab buat orang tuanya. Karena itu ini peran kita, orang-orang tua kita, bagaimana anak-anak kita yang kita bimbing supaya bisa mendoakan kepada kita semua. Dan saat itulah ia melihat seperti proyektor, Bapak Ibu sekalian. Ia melihat bahwa apa yang ia lakukan saat itu terlihat. Kejadian yang lalu saat mungkin Bapak berpacaran dengan mantan pacar, dipegang-pegang sebelum menikah. Ada. Saat main HP, mungkin WA-an kita terhadap selain istri kita. Tapi bukan Pak Toto. Enggak. Insya Allah. Jadi ada, Pak. Semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan. Ini yang akan menjadikan sesuatu yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya dia lari ke mimbar masjid itu, Pak. Ia memohon kepada Allah satu, Pak, yang ia minta kepada Allah itu, ya Allah, andaikan aku dikembalikan ke dunia hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, aku ingin berinfak. Makanya dalam firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqtu wa kuntu. Berinfaklah. Razaqnakum dari rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang kematian. Nah, ini nyambung, Pak, dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat itu kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan. Yang saat ini kita kadang-kadang sayang, ya Pak, ya, ketika mau infak, listrik belum, cicilan motor belum, cicilan mobil belum, akhirnya eret. Jadi Pak, rek infak 2.000 kadang-kadang gitu.
Saat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum, untuk berinfak, untuk beramal. Makanya Pak Edi itu akhirnya berkata, ya Allah, andaikan aku dikembalikan ke dunia, aku ingin beramal soleh, aku ingin wakafkan diri ini hanya untukmu ya Allah. Itu yang ia katakan. Saat itu sadar, yaitu dari mati surinya. Ya gemetar karena di kamar sendiri tidak ada orang yang tahu. Akhirnya setelah ia sadar, kemudian walaupun punya uang sedikit, kata dia itu mungkin hanya 500.000, akhirnya ia bertekad karena punya cita-cita ingin punya yayasan Al-Quran, maka ia menjadikan sebuah yayasan yang disebut ini Motivator Al-Quran. Ini yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Jadi setelah nyawa ini keluar dari jasad ini, apa? Semuanya tidak berarti lagi, Pak. Coba lihat pelajaran. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tidak sedikit, Pak, yang rumahnya bagus. Tidak sedikit yang mobilnya bagus. Tapi saat itu ia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana hartanya? Dinikmati oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mungkin mengerti, Bapak ini perlu biar jadi mengalir pahalanya, mungkin dijariahkan, diwakafkan sehingga menjadi jariah yang mengalir. Tapi ketika anak-anak kita hanya berpoya-poya aja, paling juga dibeliin mobil, dipakai trek-trekan, inilah kerugian yang luar biasa. Apa mau sampai kapan kita begini, Pak? Suatu saat apa yang diceritakan saat ini mungkin akan terjadi. Hanya bagi orang-orang yang berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak menyesal saat roh ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita tekadkan di pagi yang penuh barokah ini. Di bulan Ramadan yang penuh dengan pengampunan ini, kita beristighfar, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan ini adalah arena untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertobat itu akan memiliki faedah dan keuntungan yang diantaranya akan beruntung. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat keuntungan. Wa tubu ilallahi jami'a mu'minina la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Jadi ketika kita bertobat, ketika kita memohon ampun, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan keuntungan baik di dunia ini dan juga di akhirat. Yang kedua, orang-orang yang bertobat itu akan dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rubah segmen kehidupan kita. Kalau saat ini kita masih lalai, apa yang kita miliki? Kita kadang-kadang lalai dan lalai kehidupan ini. Seolah-olah ketika kita menerima nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah yang tadi inna fi khalqis samawati, ayat-ayat Allah buat orang-orang yang berpikir. Kita kadang-kadang tidak sedikit yang tidak mengabaikannya. Biarlah itu adalah urusan nanti. Biarlah itu adalah urusan masa depan kita. Yang penting bagaimana kita menikmati hidup ini. Itu adalah merupakan prinsip yang keliru, Pak. Karena kita tidak tahu kapan usia kita berakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita mungkin masih merasa muda, Pak. Lihat dalam tanda-tanda kehidupan kita. Lihat diri kita semua, Pak. Telah datang peringatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa
Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala yang hadir tiap tahun, di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000. 1000 apa, Pak? 1000 bulan ya. Ya apa-apa. Isi kernondotan macam jadi 1000 tahun cenah. Dabongan kernondotan itunya itu. Alhamdulillah aya nu nondotan kena Pak. 1000 bulan. Artinya berapa tahun, Pak? 1000 bulan. 83 tahun. Aya kene anu nyaring, Pak. Aya kene. Alhamdulillah. Sama dengan 83. Makanya ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehadiran Jibril dan menerangkan bahwa di kalangan Bani Israel ada orang yang hidupnya 83 tahun dan ia diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Rasulullah berdoa, ya Allah, bagaimana tentang umatku yang mungkin umurnya kurang dari 83 tahun. Maka datanglah Jibril membawa kabar gembira, yaitu dengan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena Bapak sekalian ya, sebentar lagi kita akan masuk kepada malam-malam ganjil ya, atau malam Lailatul Qadar. Mari kita manfaatkan Bapak sekalian. Mari kita bersama-sama untuk beritikaf. Apa sih itikaf itu Bapak-Bapak sekalian? Kadang-kadang kita itu kurang merasa jelas mungkin apa itikaf itu ya. Itikaf itu ialah sengaja diam di masjid, yaitu dengan proses pendekatan diri, Pak. Makanya kalau kita sekali-kali kalau mampir ke masjid daripada melamun di luar, Pak, masuk kita niatkan itikaf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itikaf. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Menurut beberapa hadis yaitu bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di antara asri min awakhir, 10 terakhir, Pak. 10 terakhir, makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah kalian di 10 terakhir itu di antara malam-malam ganjil. Itu malam 21, 23, 25, 27 dan 29 itu. Kita siap ya Pak itikaf ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Kita bersiap-siap. Coba Pak, ibadah kita satu malam 83. Dan untuk ini kita tidak mungkin umur kita sampai ini kasih sayang Allah. Maka kalau kita tidak mengisinya rugi Pak. Mari kita hidupkan dengan sholat malam. Mari kita dengan bersama-sama membaca Al-Quran. Jadikanlah kita kebersamaan yang indah pada bulan Ramadan ini Pak. Mari kita bersama-sama. Usia kita kapan kembali kepada Allah? Apalagi mungkin usia kita yang 60 tahun, 70 tahun, atau lebih 80 tahun. Mau kemana Pak? Mau kemana kita? Mau kepada Allah. Kalau kita tidak diisi saat ini, Allahu Akbar. Kerugian yang luar biasa. Maka oleh karena itu, niatkan dari sekarang, insya Allah untuk makan sahurnya, DKM bersama teman-teman akan menyediakan untuk sahurnya Pak. Mudah-mudahan kebersamaan kita iktikaf, kebersamaan baca Quran, sholat, dan juga mudah-mudahan menjadikan suatu malam yang indah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.